Barakallahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bi wa barik lana fi alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. والنفع الانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقد روي وثبت عن الحسن المثنى رضي الله عنه أنه قال لرجل ممن يغلو في حبهم ويحكم يا هؤلاء أحبونا لله فإن أطعناه فأحبونا وإن عصيناه فأبغضونا والله إني أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. Masih di dalam sikap para orang-orang yang memiliki garis keturunan mulia, yang tidak tertipu dengan kemuliaan nasabnya. Kalau kemarin tentang Syarif Abdullah bin Sulaiman Basurah, kali ini tentang Imam Hasan al-Musanna. Beliau pernah menyampaikan kepada orang yang sangat mencintai mereka, pecinta dzurriyyah Nabi. Bukan cerita bukan cinta yang di mulut tapi hati berbeda. Bukan cinta yang di depan di belakang berbeda. Ini cinta sejati. Di mulut, di hati, di depan, di belakang mereka sangat mencintainya. Lah yang mencintai mereka ini pernah ditegur oleh siapa? Oleh Imam Al-Hasan Al-Musanna. Wahai hakum ya haula, wahai kalian, ahibbuna lillah, cintailah kami karena Allah. Itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini untuk saling mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah di antara orang yang akan mendapatkan ke tempat yang sangat istimewa, yang para nabi, para syuhada ingin mendapatkannya. Yaghbituhumun nabiyun wasyuhada. Kenapa? Karena nanti mereka mendapatkan manabir min nur, ditempatkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Lah di antaranya yang mendapatkan itu al-mutahabbuna fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah. Lah beliau menegur, ahibbuna lillah, cintailah kalian karena Allah. Lah mencintai karena Allah itu beda dengan mencintai karena sesuatu. Kalau mencintai karena sesuatu itu munculnya fanatik. Akhirnya salahnya pun dianggap benar. Salahnya dianggap benar, apalagi benarnya. Seperti yang terjadi kepada An-Nasara wal Yahud. Cintanya mereka membuat mereka fanatik. Begitu fanatiknya menjadikan nabinya adalah anak Tuhan. Lah Imam Hasan mengingatkan, cintailah kami karena Allah. Agar apa?
Kalau cintanya karena Allah itu nggak akan menimbulkan fanatik. Kalau salah, ya dibilang salah. Kalau benar akan dibilang benar. Jadi orang yang mencintai karena Allah itu gentle. Siapapun yang dicintainya, kalau benar akan dibilang benar. Kalau salah akan dibilang salah. Tapi kalau mencintainya karena nafsu, karena syahwat, maka ketika yang dicintainya itu salah, apalagi disalahkan, akan dilawan, akan ditentang. Seakan-akan yang dicintainya itu benar, walaupun jelas-jelas salah. Nah, karena itu beliau ingatkan, ahibbuna lillah, cintalah kami karena Allah. Fa in ata'nahu fa ahibbuna. Beliau kasih penjelasan, kalau kami melakukan ketaatan, kami melakukan kebaikan, ya, ibadah, ya, akhlak yang baik, fa ahibbuna, cintailah kami. Ya. Jadi seakan-akan apa? Sama dengan yang lain ketika mereka melakukan kebaikan, ketika mereka melakukan ketaatan, ya. Walaupun mereka tidak memiliki garis keturunan yang mulia, harus kita cintai, ya. Jadi seakan-akan beliau menyamakan dengan yang lain. Kalau kami melakukan ketaatan, berarti apa? Sama. Yang lain itu, orang-orang lain itu nggak memiliki garis keturunan. Kalau mereka melakukan ketaatan, fahibbuna, maka cintailah kami. Punya akhlak yang baik, ketika dijalankan, cintailah kami. Punya ilmu yang baik, diamalkan, cintailah kami. Tapi sebaliknya, wa in asainahu fa abghiduna. Kalau kami bermaksiat, melakukan kesalahan, kemungkaran, fa abghiduna, bencilah kami. Jangan cinta buta, mau maksiat dicintai, mau benci dicintai. Nah, keliru. Karena di antara orang yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, yang pertolongan itu hanya datangnya dari Allah, itu apa? Rajulan istama'a tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Seseorang yang saling mencintai karena Allah, bersatu, berkumpul, berbaur atas Allah, karena Allah, nah, dalam ketaatan dan kebaikan. Tapi mereka saling menghindar, menjauh ketika sudah ditinggalkan Allah. Artinya apa? Melanggar perintahnya Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah. Mereka saling menghindar. Nah, ini orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Nah, berkumpul ketika melakukan ketaatan, menghindari, menjauhi orang itu ketika melakukan kemaksiatan. Nah, itulah yang dikatakan, in asainahu fa abghiduna. Jika kami melakukan kesalahan, ya, melakukan kejahatan, fa abghiduna, bencilah kami, ya. Wallahi inni akhaf an yudha'af lil 'asi minal adzab di'fain. Demi Allah, sesungguhnya aku ini khawatir, takut dilipat gandakan azab, ya, siapa yang bermaksiat dari kami, ya. Artinya seperti yang kita sebutkan kemarin, ya. Wallahi inni la arju an yu'tal muhsin minna ajra marratain. Demi Allah, aku sangat berharap yang berbuat baik dari kami mendapatkan pahala 2 kali. Ya. Artinya apa? Beban berat, ya, kepada kami, ya. Kalian mencintai, yang untung kalian, tapi yang dicintai ini yang memiliki beban. Ketika melakukan kemaksiatan, mereka akan mendapatkan murka Allah double, ya. Nah, kalau yang mencintai enak aja, untung-untung aja. Tapi yang dicintai ini punya beban berat, karena ketika mereka melakukan kesalahan, double azab murkanya Allah untuknya. Selebihnya,
sebaliknya ketika ia melakukan kebaikan double pahalanya. Wa qad nukina 'ala Hasan bin Ali wa ghairihi mithli dzalik radhiyallahu anhum. Dinukil dari Imam Hasan bin Ali dan selainnya sama seperti ini. Hakaza zakarahul Imam Al-Amiri fi Bahjatil Mahafil. Seperti itu pula disebutkan Imam Al-Amiri di dalam kitabnya Bahjatul Mahafil. Wa hakaza qad anzalallahu fi kitabihi fi sya'ni azwaji nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'lam fi suratul Ahzab. Begitulah yang Allah turunkan di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an tentang kedudukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam kitab dalam surat Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu dhifain. Para istri Nabi, siapapun dari kalian melakukan kejahatan yang nyata, yang terlihat, yang nampak, yudha'af lahul adzabain, yani melakukan kejahatan yang jelas-jelas kejahatan, kesalahan yang jelas-jelas kesalahan, yudha'af lahul adzab dhifain, akan didobel azabnya oleh Allah. Dalam ayat yang lain, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Siapa yang di antara kalian yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, melakukan amal saleh, nu'tiha ajra maratan, akan aku berikan kepadanya karena amal saleh, karena ketaatan itu pahalanya marratain, 2 kali double. Al-ayah fa ta'amal dzalika ya akhi wa tafhama hunalik. Renungilah itu wahai saudaraku, fahami apa yang ada di sana. Ja'alanallahu wa iyyaka mimma ya'mal bima alim. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ketahui. Wa anzur ila qauli ta'ala, perhatikan juga firman-Nya Allah. Hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Nggak akan pernah sama, akan selalu berbeda orang yang faham dan orang yang nggak faham. Siapapun itu, mau yang punya garis keturunan istimewa super, ataupun yang tidak memiliki garis pengetahuan, ketika mereka tahu punya kemuliaan, punya keistimewaan, siapapun itu orangnya, punya garis keturunan ataupun tidak, dan orang yang tidak mengetahui, yang tidak mengerti, beda dengan orang yang mengerti, siapapun juga itu, siapapun itu juga orangnya. Dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat. Siapa yang diangkat oleh Allah? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Siapa? Al-muslimun. Orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, diangkat. Apa yang diangkat? Darajat, derajatnya. Ditinggikan, dinaikkan beberapa tingkatan. Begitu juga walladzina utul ilma. Yang diangkat bukan hanya orang-orang yang beriman oleh Allah derajatnya, tapi juga orang-orang yang berilmu. Ada di dalam pembahasan 2 ayat tadi itu nasab? Nggak ada. Nggak ada. Umum itu, siapapun yang beriman, siapapun yang berilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Bukan yang diangkat yang punya nasab tok, tapi yang nggak punya nasab nggak diangkat, enggak. Yang nggak punya nasab ketika dia beriman, dia berilmu, akan diangkat oleh Allah. Imam Al-Ghazali, anaknya apa?
Imam Al-Ghazali itu orang tuanya bukan orang yang bukan kiai, bukan ulama. Tapi punya semangat ingin menjadikan anak-anaknya itu ulama. Setiap melihat ulama berdoa agar anaknya dijadikan ulama. Kalau nggak salah tukang sepatu, ayahnya. Tapi setiap melihat ulama berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi ulama. Sekarang gimana? Dimuliakan, dihormati Imam Al-Ghazali. Punya garis keturunan yang istimewa? Tidak. Bukan anaknya orang alim, bukan anaknya wali, bukan anaknya orang yang punya pangkat tinggi di sisi Allah. Tapi diangkat sebab punya ilmu. Nah. Begitu pula ayat yang lain, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak akan aku jadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal soleh seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi. Nggak akan disamakan oleh Allah. Orang yang beriman beramal soleh seperti orang yang apa? Melakukan perusakan di bumi. Begitu juga tidak akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang apa? Pelaku kejahatan, ya, pelaku keburukan, nggak akan sama, nggak akan dijadikan seperti itu oleh Allah. Ya. Artinya beda. Ya. Orang yang beriman beramal soleh beda dengan orang yang melakukan kejahatan, ya, perusakan. Orang-orang yang bertakwa beda dengan pelaku kejahatan, kemaksiatan, nggak sama. Ya. Nah, tidak sama. Walhasil intinya itu adalah kemuliaan itu ada dalam kebaikan, ketaatan, dan keimanan dan ilmu. Tidak dengan hanya modal nasab. Nah, karena itu jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang beramal saleh dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita bisa mudah mendapatkannya, meraihnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.